Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Pada pertemuan yang selanjutnya ini, yaitu pelajaran yang ketiga dari jilid yang kedua dari pelajaran buku Durusul Lughah. Di pelajaran ketiga ini kita akan mempelajari yang pertama adalah isim tafdhil. Isim tafdhil. Apa itu isim tafdhil? Isim tafdhil itu adalah kata untuk mengungkapkan kalimat yang artinya lebih atau paling, lebih besar, paling besar misalnya. Nah, kata tersebut atau isim tafdhil ini menggunakan pola af'alu. Nah, kemudian af'alu ya, seperti contohnya kabirun akbaru, saghirun asgharu, jamilun ajmalu. Nah, hilangkan ya-nya. Ya. Wasikhun awsakhu, nah, lebih kotor. Nazifun anzafu, lebih bersih, paling bersih. Nah, cara untuk membuat kalimat dengan menggunakan isim tafdhil adalah sebagai berikut. Yang pertama, dalam percakapan ini terdapat cara membuat kalimat dengan isim tafdhil. Yang pertama adalah isim tafdhilnya dengan huruf jar setelahnya. Misalnya Muhammad lebih gantang dari Zaid, misalnya Muhammadun, nah titik sini ada isimnya, Muhammadun ajmalu min Zaidin, Muhammad lebih gantang dari Zaid. Nah, kemudian misalnya al-mudarrisu guru itu akbaru, lebih besar, minat talibi dari siswa. Nah, gitu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, cara yang kedua adalah isim tafdhil ini. Isim tafdhilnya kemudian ada isim setelahnya. Nah, isim setelahnya ini di sini bukan huruf jar lagi, ya. Nah, isim setelahnya adalah nakirah. Ini nakirah. Isim setelahnya nakirah. Kemudian dia sebagai mudhaf ilaih. Sehingga kasratain ya. Atwalu talibin. Cara menerjemahkannya, terjemahkan dulu isim setelah isim tafdhil. Nih. Atwalu talibin. Atwalu paling panjang, paling tinggi. Siswa yang paling tinggi. Nah, siswa yang paling tinggi di sekolahku adalah, atau di sekolah itu adalah Muhammad, misalnya atwalu talibin fil madrasati Muhammadun, atau boleh Muhammadun atwalu talibin fil madrasati. Nah, boleh. Jadi cara membuat kalimat dengan isim tafdhil yang kedua adalah isim tafdhilnya kata setelah isim tafdhil isim nakirah tambah alif lam ya. Isim nakirah tambah alif lam, kemudian mufrad ya. Nakirah mufrad mudhaf ilaih ya, mudhaf ilaih. Nah, ketika seperti ini maka cara menerjemahkannya, terjemahkan dulu kata setelah isim tafdhil itu, baru isim tafdhilnya. Siswa yang paling tinggi, ajmalu mudarrisin, guru yang paling gantang, guru yang paling gantang. Atwalu imra'atin, ajmalu imra'atin fil baiti, siapa? Aminah misalnya ya. Wanita yang paling cantik di rumah itu adalah Aminah misalnya. Nah, ini isim tafdhil ya. Pelajaran yang pertama dari sini adalah isim tafdhil. Pembahasan yang pertama.
Pembahasan yang kedua, kembali kita membahas tentang adat ma'dud. Adat ma'dud, ya. Yaitu adat bilangan ma'dud yang dihitung. Di pelajaran yang ketiga ini, jilid 2 ini, kita akan menghitung isim nakiroh, mufrad, kemudian muzakkar dulu, ya. Yang muzakkar dulu. Nah, sekarang silahkan lihat sekarang adatnya 11 sampai 20. 11 sampai 20. Kalau kemarin di jilid 1 sampai 10. Nah, sekarang di jilid 2 ini 11 sampai 20, ya, 11 sampai 20. Nah, yang pertama di pelajaran 3 ini kita akan menghitung kata ma'dudnya, ya. Ma'dudnya adalah muzakkar. Ma'dudnya adalah muzakkar. Nah, jadi ma'dud atau kata yang dihitung untuk angka 11 sampai 20 itu menggunakan isim mufrad, ya. Pertama, mufrad, mansub, nakirah. Mufrad, mansub, nakirah. Mufrad tunggal, kemudian nakirah tanpa alif lam, kemudian mansub fathatain jadinya karena nggak ada alif lam, ya, fathatain. Nah, ini ingat-ingat tuh. Kemudian hitungan 11 sampai 12 ya. Lihat sekarang satuan dan puluhannya, ya. Dari 11 sampai 19 puluhannya mengikuti jenis ma'dudnya, ya. Puluhannya yaitu asyaranya mengikuti jenis ma'dudnya, ya. Kalau ma'dudnya muzakkar nih, muzakkar, maka puluhannya asyaranya muzakkar juga. Asyara taliban, asyara mudarrisan, asyara kitaban. Nah, kemudian 11 sampai 12 kita dulu. 11 sampai itu 20-annya. Puluhannya pasti sama dengan yang dihitung ma'dudnya, ya, jenisnya sama. Muzakkar, muannas. Nah, kemudian satuannya. Untuk 11 dan 12 satuannya jenisnya sama dengan ma'dudnya. Ahada ini muzakkar. Ahada. Taliban di sini, ya, muzakkar. Itsna ini muzakkar. Mudarrisan di sini muzakkar juga, ya, jenisnya sama. Nah, kemudian selanjutnya dari 13 sampai 19 satuannya kebalikan dari ma'dudnya, jenisnya, ya. Jenis satuannya kebalikan dari ma'dudnya. Kalau ma'dudnya muzakkar, maka satuannya muannas, ya. Dan ingat harokat akhirnya selalu fathah. Mabni di sini, ya. Mabni alal fathi. Salasata asyara. Walaupun nanti di sini ada huruf jar, bi salasata asyara, ya, bi salasata asyara tetap karena mabni. Nah, salasata asyara ra. Nah, salasata. Nah, ya, di sini muannas dia. Kenapa muannas? Hitungan satuan 3 sampai 9, ya, itu muannas. Kebalikan dari yang dihitung muzakkar, kitaban. Nah, salasata asyara kitaban, arba'ata asyara kitaban, khamsata asyara kitaban, sittata asyara kitaban, thamaniyata asyara kitaban. Kemudian sittata asyara, ya, 16 kitaban, 17 kitaban, 18 kitaban, 19 kitaban, 20 kitaban, 20 kitab. Kemudian selanjutnya setelah adat ma'dud, insyaallah paham, ya. Ada pembahasan yang ketiga adalah adadun tartibiyun. Ini namanya adadun tartibiyun, yaitu hitungan urutan, ya. Hitungan yang dipakai untuk menghitung urutan-urutan. Misalnya
yang ke satu, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima dan seterusnya. Ya. Nah, di sini kita akan ada tertibinya dulu 1 sampai 10. Ya, 1 sampai 10. Nah, di pelajaran 3 ini. Dan dari hitungan yang kedua sampai yang ke-10 itu mengikuti pola al-fa'ilu. Mengikuti pola al-fa'ilu. Nah, polanya al-fa'ilu. Ya. As-sani, as-salisu, polanya sama, ya. As-salisu, al-rabi'u, al-khamisu, as-sadisu. Nah, kalau 6 as-sadisu, bukan as-satitu, ya, tapi as-sadisu, as-sadisu. Kalau 6 ya, as-sadisu. Seperti ini. As-sadisu. As-sadisu. As-sabi'u yang ke-7, kemudian as-saminu yang ke-8, at-tasi'u yang ke-9, yang ke-10 al-ashiru, al-ashiru. Itu. Kemudian kalau pertama yang ke-1 itu al-awwalu, bukan al-wahidu, ya. Al-awwalu, al-awwalu. Misalnya nomor yang ke-1 ar-raqmul awwal, bukan ar-raqmul wahid, tapi ar-raqmul awwal, ar-raqmul awwal. Nah, kemudian adat tertibi ini selalu sebagai na'at, ya, selalu sebagai na'at, karena dari artinya sudah yang ada kata yangnya, yang ke, ya. Misalnya kitab yang kedua, al-kitabus sani, kitab yang kedua. Guru yang ketiga, al-mudarrisus salisu, guru yang ketiga. Nah, jadi kalau na'at man'ut maka nanti akan mengikuti, ya, mengikuti jenisnya sama. Ya, kalau na'atnya itu man'utnya itu muzakkar, maka na'atnya muzakkar. Kalau man'utnya muannas, maka na'atnya muannas. Misalnya siswi yang ke-6, at-talibatus sadisatu. Ada tak marbutahnya. At-talibatus sadisatu. Ada tak marbutahnya. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya adalah ada lakinna dan ka'anna, ya. Lakinna dan ka'anna ini saudarinya inna, yaitu fungsinya sama dengan inna. Saudari-saudarinya inna, fungsinya sama dengan inna. Tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isim dan merafa'kan khabar. Nah, lakinna artinya akan tetapi, ya. Lakinna Muhammadan mujtahidun, lakinna Muhammadan mujtahidun, akan tapi Muhammad itu rajin. Nah, misalnya. Nah, kalau lakinna ini biasanya ada kalimat sebelumnya terlebih dahulu, baru ada lakinna, ya. Contoh di buku juga seperti itu, nanti di latihan, ya. Misalnya at-talibu qasirun, siswa itu pendek, ya, akan tetapi dia pinter, misalnya. Lakinnahu, akan tapi dia itu hu, ya kan. Lakinnahu, hu kembali ke talib, akan tapi dia siswa itu. Lakinnahu mujtahidun, pintar sungguh-sungguh, atau mahirun bisa juga, rajin. At-talibu qasirun lakinnahu mujtahidun. Nah, jadi ada kalimat sebelumnya, ya, kalimat sebelumnya. Nah, at-talibu qasirun lakinnahu mujtahidun, siswa itu pendek akan tetapi dia rajin. Lakinnahu mujtahidun. Nah, kemudian selanjutnya ka'anna. Ka'anna artinya jangan-jangan, bisa juga arti jangan-jangan atau sepertinya.
ya, sepertinya, ka'anna, sepertinya, ya. Ka'anna Muhammadan maridun, sepertinya Muhammad sakit, ya. Ka'anna Muhammadan maridun, ya, sepertinya kamu sakit. Ka'annaka maridun, ka'annaka maridun, sepertinya kamu sakit. Nah, ka'annaka maridun, ya. Kalau ini enggak ini, enggak perlu kalimat sebelumnya, ya. Ka'anna akhuka, ka'anna akhaka, ya. Ka'anna akhaka maridun. Sepertinya saudaramu itu sakit. Ka'anna akhaka maridun. Nah, misalnya di mana Muhammad? Kau nggak masuk sekolah? Ka'annahu maridun, sepertinya dia sakit, ya, atau jangan-jangan dia sakit. Seperti la'alla, sama juga, la'allahu maridun atau ka'annahu, artinya sama, ya, jangan-jangan dia sakit. Nah, Allahu a'lam bishawab. Inilah pembahasan di pelajaran yang ketiga, ya. Inilah pembahasan yang kita pelajari di pelajaran yang ketiga. Semoga apa yang sudah kita jelaskan ini bisa difahami. Insyaallah kita akan bahas lagi nantinya, singgung lagi sedikit insyaallah sebelum kita mulai membahas pelajaran yang ketiga di Zoom insyaallah. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.